Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Masih dalam bahasan surat An-Nazi'at ayat 34 sampai terakhir 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta munzirum man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'asiyatan aw duhaha. Itu ayat 34 sampai ayat 46. Tarjamah dari ayat itu, fa idza ja'atit tamah, apabila telah datang kiamat. Asal arti tamah, keributan, al-kubra yang sangat besar. Yauma, hari itu, yatazakkarul insanu, orang-orang mengingat masa'a, apa yang ia lakukan. Wa burrizat, dan ditampakkan, al-jahimu, neraka jahim, limay yara, bagi yang melihat. Fa amma man tagha, barang siapa yang melewati batas. Wa atharul hayatad dunya, dan memprioritaskan kehidupan dunia. Fa innal jahima, sesungguhnya neraka jahim, hiyal ma'wa, tempat kembali. Wa amma man khafa, barang siapa yang takut, maqama rabbih, atas tempat Tuhannya,
wa nahan nafsa, dan bisa menahan diri, anil hawa, dari hawa nafsu. Fa innal jannata, sesungguhnya surga, hiyal ma'wa, tempat kembali. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu, anis sa'ati, tentang kiamah, ayyana mursaha, kapan terjadi. Fima anta min dzikraha, kenapa engkau menyebutkannya. Ila rabbika, kepada Tuhanmu, muntahaha, dikembalikan. Innama anta, sesungguhnya engkau Muhammad, mungzirun, yang mengingat, man yahsyaha, bagi orang yang takut. Ka'annahum, seolah-olah mereka, yauma yarawnaha, hari mereka melihatnya, lam yalbasu, terus menerus, atau lam yalbasu, terus illa, kecuali, asiyatan, waktu sore, au duhaha, atau waktu duha. Itu untuk terjemah dari ayat-ayat tersebut. Jadi dalam surat An-Nazi'at ini diakhiri dengan penjelasan dari Allah hal ihwal kiamah, serta manusia bagaimana ketika terjadi kiamah itu. Nah, Ibnu Abbas menerjemahkan bahwa kiamah disebut at-tammatul kubra. Ini artinya tatummu ala kulli amrin hailin mubziin. Jadi suatu keadaan yang sangat istilahnya ribut gitu kan. Jadi satu keadaan yang orang ini sampai kesana kemari tidak karuan. Jadi pas begitu terjadi, orang itu tidak karuan ini kemana gitu kan. Sampai di dalam ayat yang lain itu kan adha wa ammar. Itulah. Jadi disebutnya at-tamah. Makanya di dalam Al-Quran sebutan kiamah itu macam-macam. Jadi macam-macam. Dan Allah menyebutkan dengan kondisi ketika terjadi itu. Ada dengan bentuk suara yang keras, ribut yang sangat hebat gitu kan, ketakutan yang luar biasa, kejadian kiamah ini. Nah, baru nyadar kalau sudah terjadi kiamah, yauma yatazakkarul insanu ma sa'a. Hari itu orang-orang baru mengingat apa yang dia sudah lakukan di dunia ini. Dalam tafsir diterangkan, yatazakkaru ibnu Adam jami'a amalihi khairihi wa sarrihi. Semua manusia, anak Adam, ini tidak disebutkan muslim dan kafir, tapi semua manusia itu mengingat semua amalnya, baik amal yang baik atau amal yang jelek. Nah itu baru kan orang mah ayeuna tara ingatnya karena amal sebelumnya. Ya, kalau kita sekarang itu kan tidak ingat gitu kepada amal sebelumnya. Kadang-kadang kita kan berpikir itu ya apa yang harus lakukan hari ini, apa yang harus dikerjakan hari ini, paling sebatas itu. Kalau misalkan amal yang sebelumnya itu ya baik yang jelek itu kadang-kadang tidak ingat kan. Nah, tapi nanti di yaumul qiyamah maka akan terbuka pikiran semua manusia yang dilakukan kebaikan-kebaikan, yang kejelekan-kejelekan, sehingga pas ingat kepada kebaikan, ya Allah mudah-mudahan ini menjadikan bahan modal keselamatan. Tapi pas begitu ingat kepada kejelekan sudah putus asa gitu kan. Kenapa? Karena inilah
mungkin waktunya yang akan diterima dari kejelekan-kejelekan tersebut. Makanya disinilah yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Semua manusia akan ingat semua amal baiknya dan amal jeleknya. Sampai di dalam ayat yang lain dikatakan yauma idzin yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Yauma idzin yatadzakkarul insan. Semua itu orang-orang mengingat. Makanya inilah jadi waktunya orang baru dapat mengingat kepada amal-amal sebelumnya. Makanya wajar Allah mengingatkan yaitu dengan kata-kata hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Coba periksa, perhitungkan amal-amal sebelum nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kira-kira bapak-bapak kalau mengingat kepada amal sebelumnya, kira-kira sudahkah punya amal-amal yang menjadi bekal di surga dan amal-amal yang menjadikan jadi kunci surga, gitu kan? Kira-kira geus kumaha tah? Tinggal kita evaluasi. Jadi kalau tingkat misalkan para sahabat bagaimana tersitanya waktu dunia atau tersita waktu dengan perjuangan. Ari urang mah tersita waktu oleh dunia dari perjuangan. Ari para sahabat mah banyak tersita waktu untuk dunia oleh perjuangan, gitu kan. Jadi habis waktu ini oleh perjuangan. Kalau misalkan kekayaan berapa persen yang sudah disiapkan untuk yaumul akhir. Nah, kalau Abdurrahman bin Auf itu ya sudah sampai tingkat 70% lebih. Bahkan ada yang menyebutkan 80% lebih, gitu kan, untuk akhirat, gitu kan. Jadi 70% untuk akhirat, nah, sisanya untuk bekal dunia, gitu kan, dan untuk keluarga. Jadi tidak mengabaikan untuk keluarga juga, tapi alokasi biaya atau alokasi materi lebih banyak untuk akhirat. Ya, jadi kalau misalkan ilmu, mana ilmu yang kira-kira untuk akhirat, gitu kan? Jadi banyak orang yang berilmu tapi ilmunya hanya untuk dunia, bukan untuk akhirat. Banyak harta tapi hartanya untuk sekarang, bukan untuk akhirat. Nah, banyak waktu tapi waktunya untuk sekarang, bukan untuk akhirat. Itu kan banyak. Makanya disinilah jadi nanti akan diingat oleh semua manusia tentang masa'a. Jadi dalam lafaz yang lain adalah mereka bakal mengingat amal atau seluruh amal yang baik dan yang jeleknya. Entah lamun tepika ada momen, ada kesempatan untuk akhirat lantas diabaikan, aduh lebar pisan itu. Jadi sampai itu. Kemudian waburrizatil jahimu lima yara, maka akan ditampakkan Jahannam bagi orang-orang yang melihat. Jadi nanti ada orang yang sengaja Allah perlihatkan Jahannam. Dengan diperlihatkannya saja sudah jadi siksa. Makanya kalau misalkan kita berdoa yaitu waqina azabannar. Apa maksudnya waqina azabannar? Saya ambil dari berbagai referensi tafsir. Waqina azabannar itu kalau bisa jangankan masuk, melihat pun jangan. Jadi karena neraka mah tong boroma asup nempo oge entong moal kuat. Itu karek nempona gitu kan. Makanya kalau diakhiri dengan waqina azabannar, selamatkan kami dari siksa neraka, jangankan masuk, melihat pun tidak akan kuat. Makanya diselamatkan waqina azabannar. Tapi ada orang yang Allah burizatil jahimu limai yaro, ditemrakeun, ditampakkan jahanam bagi orang yang melihat. Artinya ada orang yang Allah sengaja perlihatkan, nah inilah jahanam. Baru melihat sudah menjerit-jerit kan gitu.
Maka setelah itu Allah mengingatkan dua. Fa amma man tagha, adapun orang-orang yang tagha itu orang yang menyimpang, orang yang bengkok dari jalan yang lurus. Itu kan bapak-bapak ingat karena togo teh deket karena toge. Naon ari toge? Toge mapan bengkok teu lempeng, dipaksakeun dilempengkeun jadi potong toge mah gitu kan. Tah aya jalma anu siga kitu gitu kan. Jadi togo, orang yang mereka bengkok dari jalan yang lurus. Kalau para mufassir menyebutkan togo itu tamarrad wa'ata, melewati batas, belok dari jalan yang lurus, tidak mau diluruskan. Wa asarul hayatad dunya, nah dan mereka mengutamakan dunia. Dalam tafsir diterangkan qaddamaha ala amri dinihi wa ukhrahu, lebih mendahulukan urusan dunia daripada urusan agama dan urusan akhirat. Itu yang dimaksud asarul hayatad dunya. Jadi asaroh itu artinya sangat mengutamakan dunia, mengabaikan urusan agama, mengabaikan urusan akhirat. Itu kan sifat-sifat kapitalis, pragmatis kan begitu. Jadi nu siga kapitalis pragmatis mah eta mah pasti gitu kan. Jadi istilahnya mendahulukan segala rupa itu urusan dunia, mengabaikan urusan agama dan urusan akhirat. Contoh, banyak pedagang-pedagang tidak memperdulikan batasan-batasan dari Allah. Yang penting dapat keuntungan banyak, yang penting dapat laba yang banyak, entah dengan cara goror nipu, dengan cara bohong, dengan cara memaksa orang harus beli tanpa ada ridho, gitu kan? Ini kan pelanggaran-pelanggaran dalam jual beli, nipu, bohong, memaksa konsumen, gitu kan? Sehingga tidak ridho pun harus beli, itu kan pelanggaran dalam ekonomi. Termasuk juga pokoknya teu peduli modalna halal haram, yang penting dia jalan sampai segala cara dilakukan. Riba itu kan biarlah riba juga kan begitu. Ini kan tidak memperdulikan tentang agama, tidak memperdulikan untuk akhirat. Orang ketika ambisi dalam sebuah jabatan itu tidak peduli tentang masalah batasan-batasan dari Allah. Mereka asup cara nu haram, cara dengan musyrik atau dengan cara menipu gitu kan. Bahkan tidak mustahil dengan cara kekerasan gitu kan demi tercapainya sebuah jabatan. Ini kan orang sudah asarul hayatad dunya. Jadi mendahulukan urusan dunia dan mereka mengabaikan urusan-urusan agama dan urusan-urusan akhirat. Jadi teka pikir hirup bakal maut, teka pikir hirup bakal dihisab gitu kan. Nu penting kesuksesan dan kemewahan dunia inilah. Jadi dua, togo dan asarul hayatad dunya. Bagaimana orang yang sudah demikian? Maka Allah menyebutkan fa innal jahima hiyal ma'wa, maka jahanamlah tempat kembali tah ieu cenah kitu. Keur saha? Keur jalma nu togo, keur jalma nu asarul hayatad dunya gitu kan. Itu jadi lamun geus terjadi kana togo jeung asarul hayatad dunya, ya pangbalikanana moal ka mana-mana. Sudah disebutkan oleh Allah fa innal jahima hiyal ma'wa. Tah di situ silahkan untuk yang togo dan asarul hayatad dunya jahanam yang bagaimana? Wa anna mat'amahu minaz zakum
wa masrabahu minal hamim. Makanannya hanya zakum. Zakum ini artinya ya semacam cucuk-cucuk dari api neraka. Jadi ngadahar cucuk gitu kan istilahnya di dunia oge anu ngandung racun, anu membahayakan, dimakan seperti apa, apalagi zakum dari neraka. Karena mereka lapar, ya dengan lapar itu kapaksa pan naonu aya dimakan. Seperti orang sangat lapar kan naone segala oge dimasukkan. Nah, untuk ahli neraka zakum dimasukkan. Hamim artinya hamim ini minuman yang bau, jijik, panas, dan ketika diminum itu bisa menghancurkan perut gitu kan. Nah, lantaran lapar ya kepaksa gitu kan. Itulah makanan dan minuman ahli jahim. Bagi siapa? Bagi orang yang mereka itu adalah togho dan asarul hayatad dunya. Di dunia mah tapi ka hayang mewah, hayang sagala ngeuna, hayang sagala istilahna nomor satu, sehingga menghalalkan segala cara. Tapi akibat nanti dia mau lahir dengan durasi waktu jauh berbeda. Di dunia sabaraha lila, lamun ditakdirkan senang sabaraha lila di dunia. Ya kalau juga misalkan punya jabatan bisa 2 periode ge untung atuh. Ya, 2 periode ge untung, rata-rata 1 periode sudah. Tapi untuk mencapai 1 periode wah menghalalkan segala cara kan. Berapa tahun 1 periode? Pengusaha yang sukses berapa tahun? Itu tidak lama. Paling juga pengusaha-pengusaha yang sukses durasi waktu paling 20 tahun. 25 kali itu mah 20 kali itu mah mimiti kan menurun lagi kan. Nah, tapi orang untuk meraih itu segalanya di apa istilahnya togo itu. Tapi bagaimana kalau dia melahir? Ini tidak ada batas. Sampai Allah menyebutkan 1 hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Tuhnya untuk mencapai hanya durasi yang sebentar di dunia ini melupakan, mengabaikan kehidupan yang begitu tak terbatas. 1 harinya itu sama dengan 1000 tahun dunia kan. Moal aya jalma anu umurna di dunia 1000 tahun. Nabi Nuh juga hanya 950 tahun gitu kan. Yang lainnya hanya ratusan tahun gitu kan. Apalagi umat Rasul. Saya ambil dari kitab Sahih Al-Bukhari, ya umat Rasul itu 100 tahun itu sudah tidak ada apa-apanya. Bahkan kebanyakan sudah tidak ada. Kalaupun ada sudah tidak ada kemampuan apa-apa. Itu kalau yang ada, banyaknya tidak ada gitu kan. Makanya Pak, ya durasi dunia ini sebentar sekali. Makanya Allah mengingatkan dengan kata-kata innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Innahum yarawnahu, mereka menganggap ini akan ba'ida, hidup ini akan lama. Wa narahu qariba, tapi kata Allah hidup ini adalah qariba, sebentar. Makanya ini untuk orang-orang yang togho dan asarul hayatad dunya, fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, bagi orang-orang yang khafa maqama rabbih, khafal qiyama baina yadayillah wa hukmallah fihi, bagi orang-orang yang takut nanti akan berhadapan dengan Allah. Orang-orang yang takut nanti berhadapan dengan Allah di hari kiamat. Dan dia akan ditanya, dipinta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan takut atas keputusan-keputusan Allah, karena Allah akan memutuskan dengan seadil-adilnya. Jadi ahsanul hakimin, sebaik-baiknya keputusan. Orang yang takut, kumahanya lamun teh mah tepika di hadapan Allah akan ditanya ini, tanya ini, tanya ini.
Kemudian Allah memutuskan hukum dengan keputusan yang seadil-adilnya, tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Ini bagaimana? Tuh kan, takut. Kemudian wanahan nafsa anil hawa, orang yang bisa menahan hawa nafsu. Waraddaha ila ta'ah maulahu, orang-orang yang dia itu mengabaikan keinginan diri tapi mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, itulah wanahan nafsa anil hawa. Da enaknya Pak, enakna da tidur mah atuh kasubuhnakeun nya, sok geura enakna mas tidur mah kasubuhnakeun. Kadang-kadang orang jam 11 teh hese rekrep, jam 12 teh hese rekrep, da kasubuhnakeun mah eta mah nikmat pisan atuh. Tinggal pertanyaan dah, rek digugu kanikmatan eta atawa rek ngagugu kataatan ka Allah. Kudu hudang tuluy init ka masjid keur matiris. Komo bari miripis. Alah eta teh gogodana teh. Tiris bari miripis gitu kan. Itu kan berarti salah satu di antara yang bisa mengalahkan hawa nafsu ini gitu kan. Itu contohnya. Da kahayang mah teu hirup teh bebas tanpa batas gitu kan. Tapi orang teu bisa. Naon? Inilah kita kalahkan hawa nafsu ini dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wanahan nafsa anil hawa. Kalau orang kafir dikatakan hidup di dunia ini seperti di surga. Naon ari di surga? Bebas tanpa batas. Kuma urange pokoknya mah nu penting senang, nu penting mah istilahna gembira gitu kan. Kan baiklah kuma carana hidup senang dan gembira. Tapi orang muslim hidup ini di dunia seperti di penjara. Bagaimana? Dibatasi, awas, jangan ini dimakan, jangan ini diminum, apa, jangan berlaku seperti ini, jangan kelakuan seperti itu. Dalam dagang, awas, ini. Kemudian kamu tiap waktu harus begini. Datangnya saum Ramadan harus saum, kan diatur. Makanya kalau di dalam riwayat Muslim kan bahwa orang kafir itu yaitu al-jannat, surga digambarkan anak. Tapi kalau orang muslim, orang mukmin itu seperti di penjara. Ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Dunia ini seperti penjara bagi orang mukmin dan seperti surga bagi orang kafir. Tak kurang mah diatur gitu kan. Keur genah-genah sare korejat kudu hudang jam 3. Nya, keur nikmat barang tuang datang Ramadan kudu nahan. Nya, menang capek usaha infak sedekah tuh nya. Da infak sedekah teh berat, Pak. Lain berat masalah duitna eta berat naonna gitu kan. Nya. Coba bapak-bapak ari duit 100.000 berat teu, Pak? Duit 100.000 lembaran yang merah berat enggak? Di mana sabaraha gram atuh duit 100.000 mah Pak? Hampang sok asupkeun kana kenceleng tah. Berat henteu? Asupkeun kana kenceleng lamun Jumaah. Berat henteu tah? Tuh nya. Teu berat duitna mah, tapi tarek ngasupkeun bet berat-berat teuing naon tanu jadi sabab. Tuh itu kan. Tapi lamun ayeuna mah misalkan beli rokok kan hampang gitu kan. Komo anu SM anu 30.000 kan hampang pisan gitu kan. Keur mah rokona we hampang da meulina teh hararampang itu teh. Tapi asupkeun eta kana akhirat berat tuh nya. Jadi persoalanana ieu. Al hawa. Jadi al hawa anu jadi penghalang teh. Matak lamun jalma anu bisa nahan anil hawa tahan, kalahkan dengan ketaatan. Bagaimana orang itu? Nah nanti fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga tempat kembalinya.
Kan bae dibatasi di dunia mah tuh. Kan wae di dunia mah harus begini. Pokoknya fa innal jannata hiyal ma'wa itu. Taina teh digiring gitu kan, banyak kaum muslimin digiring supaya togo, supaya asarul hayatan dunya. Beh jadi batur maranehna nyata pangbalikanana al jahim. Kuduna muncul sifat-sifat khauf, sifat-sifat khosyah, takut. Nah, kemudian yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Mereka akan bertanya kepadamu tentang kiamah, kapan terjadinya. Bagaimana engkau menyebutkan itu? Karena ila rabbika muntahaha, kepada Tuhanmu akan kembali. Dalam tafsir diterangkan laisa ilmuha ilaika wala ila ahadin minal khalqi bal maradduha wa marji'uha ila Allah azza wa jalla fa huwal ladzi ya'lamu waqtaha ala ta'yin. Tidak ada ilmu bagimu Muhammad. Tidak ada ilmu kepada seorang makhluk pun tentang taunya kiamah. Tapi yang jelas akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala satu saat, dan Allah yang Maha tahu waktu terjadinya kiamat tersebut. Jadi kalau mereka yas'alunaka anis saati ayyana mursafi ma anta min dzikra ila rabbika muntahaha, maksudnya tidak ada seorang pun termasuk nabi tahu tentang kiamat, tapi pasti terjadi. Dan Allah lah yang Maha tahu tentang ketentuan kiamah ini, dan manusia semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Makanya di dalam ayat yang lain, kiamah ini adalah sifatnya bagtatan, ngadadak. Gitu kan, tidak ada yang tahu sebelumnya, tapi bagtatan. Ketika Rasulullah ditanya kapan terjadinya kiamah, Nabi menjawab bal mas'ul anha bi'alama minas sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Inilah tentang masalah kiamah. Jadi tidak ada yang tahu. Dan Allah mengingatkan pada ayat selanjutnya, innama anta munzirum mayyasha, engkau Muhammad hanya mengingatkan. Jadi lain menentukan, mengingatkan, awas kiamah kalau terjadi akan seperti apa. Dan Rasul mengingatkan ini man yashaha, kepada orang yang takut. Lantaran kerja jalma nutisian mah diingetan oge kan papahare. Itu sampai di dalam ayat yang lain. Jadi akan terasa nasihat dari Rasul ini bagi orang-orang mukmin, tidak bermanfaat bagi orang kafir. Allah mengingatkan tentang masalah kiamah bagi orang-orang tertentu merasa takut, tapi orang-orang yang lain itu pasti tidak akan takut. Makanya man yahsyaha, kan wae pokokna mah anjeun mah Muhammad ngingetan ka jalma nu sieun lah gitu kan. Seperti ini contohnya. Saya datang ngaji ke masjid ini bagi siapa? Bagi orang yang mau belajar. Ya. Bagi orang yang mau ngaji. Ari nu teu hayang ngaji mah nya anger gitu kan. Walaupun saya datang ke sini dan menyampaikan ayat Al-Qur'an, misalkan dari awal sekarang sudah An-Nazi'at, ini bagi siapa? Ya bagi orang yang mau belajar. Gitu kan. Nanti satu saat misalkan tidak ada yang mau belajar, ya saya tidak akan mengajar kan begitu. Rasul begitu. Mengingatkan itu kepada orang yang takut gitu kan. Kan baiklah nu teu sieun mah. Dan kiki bakal karasa gitu kan, nanti juga akan terasa bagi orang-orang yang tidak takut. Inilah hebatnya jadi mungzirum mayyahsha, ka'annahum yauma yarawnaha
lam yalbasu illa asiyatan aw duha, seolah-olah mereka hari yarawnaha akan melihatnya, lam yalbasu maka dia tidak tetap tinggal illa asiyatan aw duha, kecuali Allah akan tampakkan siang dan asiyatan sore dan pagi gitu kan. Allah akan nanti, maksudnya apa? Idza qamu min kuburihim min ilal mahsyar yastaqsiruna muddatal hayatid dunya hatta ka'annaha indahum kanat asiyatan mi yaumin aw duhan min yaumin. Jadi ketika mereka berada di alam kubur sampai dikumpulkan di alam mahsyar, maka mereka di situ akan merasakan sebentar seperti kehidupan di dunia, tapi ternyata untuk orang-orang tertentu Allah perlihatkan pagi dan sore tentang jahanam ini, dan itulah yang dimaksud dengan jeritan-jeritan ahli kubur. Nah, kemudian di dalam lafaz yang lain, sampai mereka ini hidup di alam kubur menuju alam mahsyar ini terasa sebentar. Jadi karasana teh sakedeung nyaho-nyaho ka alam mahsyar gitu kan. Walaupun orang yang matinya pada zaman Nabi Adam. Kemudian mereka hidup di alam kubur itu merasa sebentar, seperti lebih dari sebentarnya dalam kehidupan dunia ini. Nah, itulah yang dimaksud tentang ayat surat An-Nazi'at ayat 24 sampai ayat 46. Itu diantaranya keterangan-keterangan dari para mufassir yang berkenan dengan ayat-ayat tersebut. Saya kira untuk pemaparan materi dicukupkan. Insya Allah nanti akan masuk pada ayat berikutnya, yaitu surat An-Naba. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kita berakhir kajian ini, silakan jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ustadz. Tadi sudah dijelaskan mengenai surat An-Nazi'at yang dari ayat 33 sampai terakhir tadi 44 mengenai hari akhir. Dan saya mungkin ada dua pertanyaan. Yang pertama mungkin ada kaitannya dengan surat ini, dan yang kedua mungkin tidak ada kaitan dengan yang tadi materi tadi. Ya. Itu yang pertama, yaitu mengenai hari akhir. Nah, ini hari akhir tadi selalu yang kita bicarakan ini adalah hari kiamat atau setelah kiamat. Nah, pernyataan mengenai hari akhir kan termasuk keimanan ya, salah satu daripada rukun iman. Nah, yang ingin saya tanyakan untuk alam yang lain, ada alam barzah. Kalau alam barzah ini termasuk yang ada di mana? Karena memang tidak ada doanya. Kalau tadi ada doa waqina adzabannar tadi untuk yang di neraka gitu ya. Tidak ada waqina adab daripada barzah. Padahal di dalam barzah juga ada adabnya. Nah, untuk penjelasan mengenai barzah pun kadang-kadang agak jarang disinggung. Nah, untuk itu sebenarnya ikut yang di mana nih, yang alam barzah? Karena itu juga alam, salah satu alam. Terus yang kedua ada kaitannya mungkin dengan hukum dengan kaitannya di fikih gitu ya. Nah, mengenai hukum ini kan ada para mujtahid atau yang beristihad. Mengenai istihad itu kan kalau benar itu dua, kalau salah itu satu. Ternyata di dalam kehidupan kita ini kan ada yang beristihad. Salah satu contoh karena ada yang mengikuti istihad, misalnya dia ketika menguburkan mayat itu melakukan adzan misalnya di kuburan gitu. Menurut mereka itu juga hasil istihad gitu. Oleh karena itu ya banyak hal lah yang kita ada perbedaan mengenai hukum daripada fikih ini. Para fuqaha itu melakukan istihad itu
hasilnya ada yang berbeda gitu Pak Ustadz. Jadi pertanyaannya, karena itu hanya merupakan hal furu'iyah, ada perbedaan di dalam furu'iyah, apakah hal itu dua-duanya sebetulnya dapat pahala atau bagaimana? Karena ijtihad yang salah juga dapat satu, yang benar dapat dua. Salah satunya itu tadi, apakah itu komat di kuburan, terus hal-hal yang lain, melakukan perayaan-perayaan ataupun apa yang lain. Itu aja Pak. Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Iya, sangat bagus juga pertanyaannya. Yang pertama adalah tentang barzah. Kita tahu apa arti barzah. Barzah itu sekat. Barzah itu sekat. Jadi kalau misalkan Bapak mencampurkan air dengan minyak, bisa menyatu tidak? Tidak kan? Ada apa? Itu ada barzah, itu kan? Barzah artinya sekat. Itu tidak bisa campur. Air misalkan masuk dikenakan ke daun talas, itu kan tidak menyerap. Papahare, aya naon? Aya barzah, Pak. Itu barzah. Di negara mana itu? Ada dua laut, ada laut, tapi iya, itu kan ada air tawar dan asin. Jadi kalau sebelah sini tawar, sebelah ini asin. Padahal ombaknya ke sana kemari gitu kan. Ada apa? Ada barzah. Makanya dalam Al-Quran bahraini, yaltaqiyan, dua laut yang tidak bertemu. Maksudnya yaltaqiyan, tidak bertemu. Iya, yang hiji putih. Kenapa? Barzakhun la yabghiyan, gitu kan, ada barzakhun. Nah, jadi ada pemisah. Maka kita artikan alam barzah, artinya alam yang memisahkan dari dunia ke akhirat, itu namanya barzah. Nah, bisa juga barzah ini adalah alam kubur gitu, karena tidak menyatu dengan dunia. Makanya saya aneh gitu, ada yang menerjemahkan barzah ini artinya seperti kaca gitu kan. Kaca gitu kan, kacanya kaca riben. Nudu urang dunia macana moal nempok. Nah, tapi anu di alam kubur mah nempok gitu kan, seperti itu. Atau masih kena ada apa istilahnya, ada keterkaitan kalau begitu. Barzah ini bukan demikian. Jadi sudah ada pemisah, tidak bisa. Tak make jeung istilahna nugas di alam kubur marakayangan ka dunia itu kumaha itu lebih linglung deui kan, lebih tidak jelas lagi gitu. Itu namanya barzah, artinya sudah ada sekat gitu kan, sekat penghalang. Jadi paling juga di dalam hadis orang yang meninggal itu Allah kadang-kadang bangunkan dan mengingat gitu kan, mengingat kepada orang yang kepada turunan-turunannya, dan dia berdoa. Orang yang soleh, Allahumma alhim biti'ati, ya Allah ilhamkan kepada keturunanku untuk taat kepadamu. Sudah terasa, tidur lagi. Orang-orang kafir bagaimana? Mereka menjerit-jerit, mau ingat ke dunia, mau ingat ke mana. Jadi bagaimana nasib yang akan dia alami di alam akhirat gitu kan. Itu Pak barzah. Jadi barzah ini bagaimana ya, bisa juga dikatakan alam kubur gitu kan. Alam kubur gitu kan, barzakhun. Dalam surat Ar-Rahman itu kan ada bainahuma barzakhun la yabghiyan itu kan. Itu menerangkan ada dua laut yang tidak bisa bertemu itu kan, tidak bisa menyatu. Dua, harus paham juga apa ijtihad. Hari ijtihad itu apa? Ijtihad itu sepakat semuanya badlul wus'i fi nailil hukmi syar'i bi tariqatil istinbat minal kitabi was sunnah. Itu makna ijtihad. Apa? Mencurahkan segala kemampuan untuk mencapai sebuah keputusan hukum dari Quran, dari sunnah. Itu ijtihad. Kalau adan kubu, adan di
atas kuburan atau ketika menguburkan dikatakan ijtihad, mana dasar dalilnya? Tinggal itu. Mana dasar dalilnya? Justru ketika Rasul menguburkan, beliau mengajarkan dengan bacaan Bismillah wa ala millati Rasulillah. Jadi paham tidak yang disebut ijtihad? Kudu aya dasarna, mencurahkan segala kemampuan untuk mencapai sebuah keputusan hukum dengan cara mengambil dari Quran, dari sunnah, baru ijtihad. Jadi ijtihad bukan pendapat. Ijtihad itu bukan sebuah pendapat, tapi mengambil sebuah keputusan dari Quran dan sunnah. Makanya kalau ini ijtihad, mana dasar dalilnya? Saya minta. Adzan di atas kuburan, mana dasar dalilnya? Sampai orang memaksakan. Ya, cina dalilnya kalau adzan kan setan lari. Makanya ya dengan adzan mudah-mudahan ini tidak ada setan yang kumpul di atas kuburan ini. Kalau itu dijadikan dalil, jadi bapak juga kalau mau makan adzan dulu supaya setan tidak ikut. Lebih-lebih bapak kalau mau bercampur dengan istri adzan dulu. Oh kan itu ada doanya tuhnya. Kan aya doana rek campur Allahumma jannibni minas syaiton, rek makan bismillah, mau buang air besar Allahumma inni a'udzubika minal khubus wal khaba'is, menguburkan bismillah wa ala millati Rasulillah, kan sudah jelas ada doa-doanya. Jadi itu mah lain ijtihad tapi maksakan kehendak. Maksakan pendapat. Itu bukan ijtihad. Yang namanya ijtihad harus ada dasarnya. Para sahabat ketika dia tidak mendapatkan air, maka dalilnya patayammamu, tayamum. Kan tidak mendapatkan air, tayamum. Pas begitu selesai sholat keluar masjid, ada air. Yang satu berpikir, tadi kita berwudu tidak ada air, berarti kita tayamum. Sekarang ada air, kumaha? Cek nu hiji teh asa mah rek wudu deui da aya cai. Kata yang satu lagi, tidak saya mah. Kenapa? Karena sholat sudah selesai dilakukan. Tadi dengan tayamum itu kan sah sholat ini. Kenapa harus diulang? Lapor ke Rasulullah. Ini tentang masalah Pak in lam tajidu ma'an patayamum. Itu yang jadi persoalan ijtihad. Ketika tidak ada air tayamum. Pas mau sholat tidak ada air tayamum, dua-duanya. Pas selesai sholat ada air. Maka yang satu berpikir saya wudhu lagi dan saya akan sholat. Yang satu lagi tidak, saya akan lanjutkan. Selesai. Datang ke Rasulullah. Kok macam Rasulullah? Yang tidak diulang wudhu lantas sholat, ijtihadnya benar. 2, kamu dapat ganjaran dari ijtihadnya. Yang diulang kamu salah. 1 ganjarannya. 2 nana memahami dari kalimat fa in lam tajidu ma'an. Itulah ijtihad para sahabat gitu kan. Cing kitu teu ijtihad eta. Itu masalahnya. Jadi ijtihad itu jelas mencurahkan segala kemampuan untuk membuat sebuah keputusan hukum dari Quran dan sunnah. Ijtihad namanya. Nah itu Pak, jadi ulah sagalana ijtihad deh, kira ngerti heula teh ijtihad deh gitu kan. Pendapat disebut ijtihad, atuh bapak-bapak ge meureunnan ijtihad wae meureunnan. Wah, ijtihad saya gitu kan. Ijtihad kudu puguh gitu. Tidak sembarang orang ijtihad gitu kan. Jadi ijtihad bukan pendapat tapi mencurahkan segala kemampuan untuk memberikan sebuah keputusan hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu Pak. Pak Ustadz, kalau yang tadi mengenai ijtihad tadi, itu kalau contohnya misalkan orang melakukan ibadah,
ke Mekah haji atau apa, di sana melakukan kesalahan harus ada dam, sehingga ada dia kena damnya berpuasa, kena dam terus puasa, harus berpuasa setelah pulang dari melakukan kesalahannya di sana, itu setelah pulang dari Mekah. Nah pulang ini ada dua pendapat misalnya. Pulang ada yang dikatakan setelah keluar dari Mekah itu disebut pulang. Apakah pulang itu setelah sampai di rumah? Karena yang menghukumin harus setelah meninggalkan Mekah itu adalah pulang. Ada yang terus berpendapat pulang itu sampai di rumah. Apakah dengan dua pendapat tadi, dua-duanya tadi seperti tadi, mana yang benar itu? Kalau yang benar ada dapat 2, kalau yang salah adalah 1 pahalanya. Apa yang seperti itu juga dikatakan ijtihad, karena ijtihadnya tadi itu beristihad dengan ada 2 pendapat. Kaitan hukumnya apa? Kaitan hukumnya iya. Bukan, maksudnya pulang dari Mekah itu gimana? Iya, dan surat pulang itu adalah orang yang setelah meninggal Mekah harus melakukan puasa. Atau yang sampai di rumah, ada yang satu pendapat pulang itu harus sampai di rumah, setelah di rumah baru puasa. Ini kaitan dengan orang yang tidak bisa hadyu. Ya, tidak bisa hadyu, jadi kena. Kemudian saum 10 hari. Ya. 3 hari ketika ibadah haji, wasab'atun idza raja'tum, gitu kan? Iya. 7 hari ketika pulang dari Mekah. Iya, pulang, namanya pulang itu ya sudah keluar kota Mekah. Eta mah mau di sana. Pokoknya kalau misalkan ini kan pulang setelah haji. Artinya rek dilaksanakeun nana di ditu, misalkan kebenaran teu wakajol balik ke Indonesia arek saum teu naon. Atau misalkan mau sudah di Indonesia tidak jadi masalah. Yang jelas wasab'atun idza raja'tum, 7 hari apabila kalian pulang, gitu kan. Eta mah geus jelas, teu kudu diijtihadan deui Pak, eta mah pokona balik kayak gitu kan. Itu kan eta mah geus jelas gitu kan. Ya. Jadi apakah di situ atau di sini, pokona geus balik kayak gitu kan. Nya urang oge misalkan balik ti Pangandaran kan bisa wae karek pintu Pangandaran gitu, atau geus di Bumi Asri gitu kan. Gitu kan, itu pulang gitu kan. Eta mah sudah jelas, pokoknya idza raja'tum gitu kan. Idza raja'tum boleh saja itu mah dua-duanya juga gitu kan. Nah, ya mungkin itu saja. Insyaallah nanti kita lanjutkan dalam kesempatan yang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.